pagi semuanya, perkenalkan nama saya Angela Anita Nenggolan dengan NIM 52433230040 dari kelas teknik elektro A. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan video yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu mata kuliah elektronika daya, di mana dalam isi video saya ini yaitu menjawab soal latihan penyiar setengah gelombang satu fasa serta soal latihan penyiar gelombang penuh satu fasa. Baik, langsung saja. Di soal yang pertama, sebuah rangkaian penyiar setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 100 Pt volt dengan beban resistif R sama dengan 10 ohm. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata VDC pada beban dan tentukan nilai arus rata-rata IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Baik, di sini saya sudah menyediakan jawaban soal yang telah saya kerjakan, yaitu kita ketahui rumus VDC sama dengan Vm per P, berarti VDC sama dengan 220 V dibagi 3,14 sama dengan 70,8 volt. Nah, jawaban yang kedua, tentukan nilai arus rata-rata IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita ketahui rumus IDC yaitu IDC sama dengan VDC per R. Berarti kita masukkan nilainya, IDC sama dengan 70,08 dibagi 10 sama dengan 7 ampere. Maka dihasilkan nilai A 70,8 volt dan nilai B 7 ampere. Baik, soal yang kedua. Berdasarkan rangkaian pada soal nomor 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt. Analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Baik, langsung saja kita jawab. Drop voltage pada dioda sama dengan 0,7 volt. Jadi tegangan puncak efektifnya yaitu Vm EF sama dengan Vm dikurang Vd. Maka 220 dikurang 0,7 dihasilkan 219,3 volt. Dan tegangan DC rata-rata menjadi VDC sama dengan 219,3 per Pi sama dengan 219,3 dibagi 3,14 dihasilkan 69,8 volt. Jatuh tegangan dioda menyebabkan sebagian daya hitung sebagai panas. Oh iya, untuk nilai IDC-nya di sini 69,8 volt dibagi 10 dihasilkan 6,98 ampere. P dioda sama dengan V dioda dikali IDC sama dengan 0,7 dikali 7 sama dengan 4,9 W yang mengakibatkan daya DC keluaran berkurang sehingga efisiensi rangkaian lebih rendah dibandingi dioda ideal. Baik, soal nomor yang ketiga. Sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari penggunaan penyiar setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Nah, kelebihannya yang pertama, rangkaian sangat sederhana dan murah. Yang kedua, cocok untuk aplikasi daya kecil. Kekurangannya yaitu yang pertama, efisiensinya rendah, dan yang kedua, ripple tegangan yang besar atau kualitas DC yang buruk. Kita masuk ke soal latihan penyiar gelombang penuh satu fasa. Soal yang pertama, sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiar setengah gelombang. Jika menggunakan penyiar gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan input 220 VRMS, hitunglah nilai tegangan puncak luaran Vm dan tegangan rata-rata VDC. Baik, langsung saja kita jawab. Tegangan puncak
Seperti kita ketahui rumusnya Vm sama dengan Vrm dikali kuadrat 2, maka kita masukkan nilainya 220 dikali kuadrat 2 sama dengan 311 volt. Maka dihasilkan tegangan puncak luaran atau Vm-nya 311 volt. Dan tegangan rata-rata atau VDC yaitu 2 Vm per P sama dengan 2 dikali 311 dibagi 3,14, maka hasilnya kurang lebih 198 volt. Baik, soal yang kedua. Pada rangkaian penyara gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter C secara paralel dengan beban R. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan, riak, atau ripple voltage. Yang B, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Baik, sini saya sudah menjawab juga soal yang. Nah, cara kerja filter kapasitor dalam memperkecil ripple. Menurut Rashid dan Mohan, mekanisme teknisnya adalah sebagai berikut. Saat tegangan keluar penyarah mencapai nilai puncak, kapasitor mengisi atau charging hingga mendekati Vm. Ketika tegangan sumber menurun, dioda menjadi reverse bias, sehingga kapasitor tidak langsung habis. Kapasitor mengosongkan muatan atau discharging melalui beban R. Yang ketiga, proses ini menyebabkan tegangan keluaran tidak turun ke nol. Selisih antara tegangan maksimum dan minimum atau ripple menjadi kecil. Kesimpulan teknisnya yaitu kapasitor bertindak sebagai penyimpanan energi, sementara yang mempertahankan tegangan keluaran tetap tinggi di antara puncak gelombang. Nah, jawaban yang B yaitu pengaruh pembesaran nilai kapasitansi terhadap VDC. Jika C diperbesar, maka ripple makin kecil dan tegangan minimum naik. Nilai rata-rata DC semakin mendekati tegangan puncak. Kesimpulannya, semakin besar nilai kapasitansi tegangan DC keluaran, semakin besar nilai kapasitansi tegangan DC keluaran meningkat dan semakin stabil. Karena kapasitor menyimpan muatan lebih lama dan mengurangi fluktuasi tegangan. Baik, soal yang nomor 3 yaitu studi kasus, yaitu sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal antara penyara setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi-rugi daya atau losses. Pada studi kasus ini, sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple tegangan yang minimal. Ripple yang besar dapat menyebabkan gangguan kerja rangkaian, meningkatkan noise, serta menurunkan kendala dan umur komponen. Oleh karena itu, pemilihan jenis penyara harus mempertimbangkan kualitas tegangan DC dan rugi-rugi daya atau losses. Yang pertama, penyara setengah gelombang. Penyara setengah gelombang hanya memanfaatkan 1,5 siklus dari gelombang AC. Akibatnya, energi yang disalurkan ke beban relatif kecil, sedangkan bagian energi lainnya terbuang. Ripple tegangan yang dihasilkan cukup besar karena terdapat selang waktu panjang tanpa suplai energi ke beban. Selain itu, rugi-rugi daya relatif tinggi karena pemanfaatan sumber tidak optimal, sehingga efisiensi daya rendah.
Kondisi ini membuat penyiaran setengah gelombang kurang sesuai untuk perangkat elektronik sensitif. Yang kedua, penyiaran gelombang penuh. Sebaliknya, penyiaran gelombang penuh memanfaatkan kedua setengah siklus gelombang AC. Hal ini menyebabkan energi yang disalurkan ke beban lebih besar dan kontinu, sehingga ripple tegangan lebih kecil. Dari sisi rugi-rugi daya, meskipun jumlah dioda yang digunakan lebih banyak, pemanfaatan daya sumber jauh lebih efisien. Tegangan DC yang dihasilkan lebih tinggi dan stabil, sehingga kebutuhan filter tambahan juga lebih ringan dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Yang ketiga, perbandingan berdasarkan rugi-rugi daya atau losses. Jika ditinjau dari losses, penyiaran setengah gelombang mengalami rugi daya yang lebih besar akibat energi setengah siklus yang tidak dimanfaatkan dan ripple yang tinggi. Sementara itu, penyiaran gelombang penuh memiliki rugi daya relatif lebih kecil karena pemanfaatan penuh gelombang AC dan distribusi daya yang lebih merata pada beban. Maka kesimpulan case method ini, berdasarkan analisis di atas, penyiaran gelombang penuh lebih efisien dan lebih tepat digunakan untuk perangkat elektronik sensitif yang membutuhkan ripple minimal. Penyiaran ini menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil, ripple lebih kecil, serta rugi-rugi daya yang lebih rendah dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Nah, kesimpulan akhirnya, yang pertama itu, penyiaran gelombang penuh menghasilkan tegangan DC lebih besar, ripple lebih kecil, efisiensi hampir 2 kali lipat dibanding setengah gelombang. Yang kedua, penambahan filter kapasitor sangat efektif untuk aplikasi elektronik sensitif. Dan yang ketiga, berdasarkan Mohan dan Rashid, penyiaran gelombang penuh ditambah filter adalah konfigurasi paling umum pada catu Diamond Red. Baik, sekian video tugas dari saya. Sekian dan terima kasih.